Kan tentang bagaimana generasi baru tidak lagi menunggu izin untuk berkarya. Mereka hanya butuh platform, tentang bagaimana kamera mahal bukan lagi satu-satunya pintu masuk gitu ya. Dan tentang bagaimana cerita tetap menjadi kebutuhan manusia, tidak peduli seberapa cepat teknologi berubah. Ada sesuatu yang aneh dari ribuan orang yang duduk diam di tengah taman pada malam hari ini, teman-teman. Ini bukan karena mereka sedang menonton konser, atau bukan karena juga mereka lagi nunggu pesta kembang api, bukan teman-teman. Tapi karena mereka sedang menatap satu layar inci besar gitu ya, satu layar besar untuk menunggu cerita dimulai. Nah, di era ini dimana semua orang sibuk scroll layar 6 inci gitu ya, di tangan gitu kan. Nah, sedangkan mereka ini, ribuan orang ini justru memilih berkumpul, menonton film pendek bersama di ruang terbuka. Nah, ini disebut Tropfest. Jadi apa sih itu Tropfest? Nah, Tropfest itu adalah festival film pendek terbesar di dunia yang sempat menghilang selama kurun lebih 6 tahun, teman-teman. Dan sekarang itu kembali lagi. Nah, tapi ini bukan cuma tentang festival ya, yang kita bahas ini bukan cuma tentang festival, ini tentang perubahan zaman, tentang cara kita mengkonsumsi cerita, dan tentang bagaimana sesuatu yang dulu kita anggap kecil nih, justru menjadi sangat relevan banget pada hari ini. Nah, jadi kita perkenalan dulu gak sih, Tropfest itu tuh lahir di mana gitu. Nah, jadi Tropfest ini teman-teman, itu tuh lahir di tahun 1993 di Australia. Awalnya tuh kayak sederhana aja, jadi kayak komunitas kecil, layar juga seadanya, tapi mereka tuh punya semangat yang besar gitu kan. Gak ada tuh namanya glamour Hollywood tuh, gak ada yang kayak gitu. Atau gak ada yang franchise miliaran dolar, itu juga gak ada teman-teman. Yang ada cuma satu hal, cerita gitu kan. Nah, konsepnya ini unik. Jadi Tropfest ini konsepnya tuh unik, setiap film yang masuk harus menyelipkan satu elemen rahasia yang disebut Tropfest Signature Item. Nah, sebuah simbol yang wajib muncul di dalam film. Semua peserta tuh tahu itu aturannya tuh dia tahu itu kan, tapi bagaimana cara mereka memasukkannya, nah itu sepenuhnya kreativitas masing-masing. Dari aturan kecil inilah lahir kebebasan besar teman-teman. Selama puluhan tahun Tropfest jadi batu loncatan banyak sineas gitu kan, tempat-tempat ide-ide mentah diuji, tempat bakat baru ditemukan, sampai akhirnya semua berhenti teman-teman. Sampai akhirnya itu tuh hilang gitu, bukan hilang, berhenti gitu kan. Masalah pendanaan, sponsor juga yang mundur gitu kan. Para donatur nih akhirnya nggak mau lah ngebiayain tentang si festival Tropfest ini gitu kan. Ada juga tekanan industri dan Tropfest pun resmi hiatus. Hiatus di sini maksudnya tahu kan, dia tuh kayak berhenti dulu lah gitu kan. Sempet gak ada tuh tadi kan selama 6 tahun gitu. Nah, dalam dunia digital 6 tahun itu seperti satu generasi teman-teman. Platform pun berubah, tren berubah, cara orang menonton berubah gitu kan. Ya awalnya tadi kita nonton bareng-bareng di tengah taman gitu kan, malam hari di tengah-tengah taman tuh kita nonton tuh bareng-bareng. Kalau sekarang kan orang nonton di mana? Dari HP juga bisa gitu kan. Nah, banyak yang berpikir mungkin memang udah waktunya kali ya Tropfest ini selesai gitu kan. Kan sekarang udah ada HP gitu kan, lebih gampang nonton bisa di situ. Tapi ternyata belum, teman-teman. Nah, pada Februari 2026, Tropfest resmi kembali digelar di Centennial Park, Sydney. Nah, dan ada satu fakta yang langsung menarik perhatian nih, setengah dari finalis tahun itu disutradarai oleh perempuan. Keren gak sih? Setelah 6 tahun dia menghilang, Tropfest muncul lagi dan kebanyakan sutradara itu adalah perempuan. Bahkan 50% teman-teman, 50% itu perempuan gitu kan. Nah, di industri yang selama bertahun-tahun didominasi oleh banyak suara gitu kan, angka ini bukan sekedar statistik, tapi ini pergeseran teman-teman ya. Festival ini bukan hanya sekedar hidup kembali, melainkan hidup kembali dengan wajah-wajah baru gitu kan. Genre filmnya pun beragam teman-teman, dari komedi yang bikin kamu tertawa tanpa sadar sampai drama sunyi yang bikin kita bisa terdiam beberapa menit setelah kredit akhir muncul. Dan yang lebih mengejutkan apa teman-teman? Salah satu film Wild Card dibuat hanya dengan menggunakan iPhone. Bayangin, dengan iPhone teman-teman, bukan kamera sinema mahal, bukan juga pakai studio besar, bukan teman-teman. Hanya ide dan keberanian. Dan satu lagi tadi apa? Yang mengerjakan 50% adalah perempuan. Keren banget ya. Nah, itu seperti pesan tidak langsung bahwa batasan teknis bukan lagi penghalang utama untuk bercerita. Nah, kita hidup di generasi yang tumbuh dengan video 15 detik, 30 detik, 1 menit. Nah, kita terbiasa dengan cerita cepat gitu. Banyak orang bilang attention span kita pendek gitu kan. Tapi mungkin bukan itu masalahnya gitu. Mungkin kita hanya ingin cerita yang langsung jujur, langsung ke inti, nggak menye-menye gitu, langsung to the point aja tanpa basa-basi gitu kan. Nah, film pendek melakukan itu. Dalam 7-10 menit sebuah film bisa membuat kamu tertawa, lalu tiba-tiba membuat kita merenung gitu kan, bisa mengangkat isu mental health atau hubungan keluarga.
Bahkan krisis identitas pun dibahas tuh dalam film di Tropes itu, atau keabsurdan hidup kita di zaman modern sekarang gitu kan. Dan mungkin itulah kenapa Tropes terasa relevan banget di tahun 2026 ini teman-teman. Karena dunia sekarang bergerak cepat dan film pendek bergerak seirama seperti itu. Nah, kalau kita lihat industri film global beberapa tahun terakhir ada satu pola yang sulit kita abaikan. Nah, cerita lama dikemas ulang. Jadi kayak sebenarnya tuh film itu udah ada gitu, udah ada dulunya tapi dikemas ulang lagi dengan cara pembawaan yang baru gitu kan. Bukan karena sineas tidak kreatif, tapi karena sistem industri besar cenderung bermain aman. Franchise yang sudah punya fanbase dianggap lebih aman daripada ide baru yang belum tentu laku gitu kan. Di tengah pola itu, festival seperti Tropes inilah terasa seperti ruang alternatif gitu kan. Tempat ide yang belum punya nama besar bisa muncul. Tempat risiko kreatif bukan sesuatu yang ditakuti gitu kan. Film pendek tidak butuh janji trilogi, tidak butuh cinematic universe gitu kan. Dia hanya butuh satu hal, kejujuran. Dan terkadang kejujuran paling kuat justru muncul dalam durasi yang singkat teman-teman. Nah, Tropes 2026 ini justru membuka voting publik lewat YouTube teman-teman untuk kategori wildcard tadi nih. Artinya penonton juga bisa ikut menentukan. Menarik gak sih teman-teman? Karena kita hidup di era algoritma gak sih? Kayak di TikTok aja lah contohnya nih. Apa yang sering kita lihat gitu kan, misalnya kita sering lihat postingan galau, ya udah algoritma TikTok seperti itu, yang keluar bakal galau-galau gitu kan. Jadi di mana aja yang muncul di beranda kita seringkali sudah ditentukan sistem gitu. Tapi di sini pilihan diberikan kembali kepada publik gitu teman-teman. Apakah ini bentuk demokrasi kreatif atau tetap saja popularitas akan mengalahkan kualitas? Nah, pertanyaan ini belum punya jawaban pasti sih, tapi yang jelas batas antara pembuat dan penonton semakin tipis gitu. Hari ini kamu bisa jadi audiens, besok mungkin kamu bisa jadi filmmaker, ya nggak sih? Sekarang mungkin kita cuma penikmat film gitu kan, mungkin suatu saat kita yang akan menyutradarai film tersebut. Nah, coba bayangkan satu momen teman-teman ya, seorang filmmaker muda duduk di antara penonton, filmnya akan diputar sebentar lagi nih, tuh jantungnya tuh kayak udah gimana ya, ntar filmnya bakal disukain gak ya sama orang-orang gitu kan. Nah, kemudian lampu padam, cep gitu kan, akhirnya film dimulai itu. Dan ribuan orang melihat karyanya. Bukan lewat layar kecil gitu kan, tapi lewat layar besar. Itu tadi yang aku bilang tadi teman-teman. Jadi mereka tuh nontonnya bareng-bareng gitu kan. Nah, ini bukan cuma tentang menang atau kalah, itu bukan tentang didengar apa enggak, akan dilihat apa enggak hasil karya kita, tapi tentang membuktikan bahwa cerita kamu yang mungkin lahir dari kamar kecil dan laptop sederhana ternyata layak ditonton banyak orang gitu. Dan mungkin disitulah kekuatan Tropes teman-teman. Dia memberi ruang bagi mimpi yang sering dianggap terlalu kecil. Nah, dari sini kita tahu ternyata Tropes itu bukan hanya tentang festival yang bangkit kembali, tetapi ini tentang bagaimana dunia kreatif udah berubah gitu kan, tentang bagaimana generasi baru tidak lagi menunggu izin untuk berkarya, mereka hanya butuh platform, tentang bagaimana kamera mahal bukan lagi satu-satunya pintu masuk gitu ya, dan tentang bagaimana cerita tetap menjadi kebutuhan manusia, tidak peduli seberapa cepat teknologi berubah, karena pada akhirnya kita semua mencari hal yang sama, yaitu koneksi, cerita yang membuat kita merasa tidak sendirian. Nah, dari Tropes 2026 ini kita tahu gitu kan, Tropes 2026 adalah simbol bahwa sesuatu yang pernah dianggap selesai bisa hidup kembali, bisa bangkit kembali, walaupun sempat hiatus gitu kan, tapi mereka mampu bangkit kembali. Bahwa industri kreatif tidak pernah benar-benar mati, dia hanya beradaptasi, dan mungkin ini bukan cuma tentang festival teman-teman, mungkin ini juga tentang kita teman-teman, tentang berani untuk memulai lagi, tentang kita yang tidak menyerah ketika suatu berhenti di tengah jalan. Karena kadang jeda bukan akhir teman-teman, tapi melainkan itu hanya bagian dari cerita. Menurut kamu film pendek itu masa depan sinema atau justru cuma refleksi dari zaman yang serba cepat? Dan kalau kamu punya 10 menit nih untuk bercerita ke dunia, kira-kira cerita apa sih yang mau kamu pilih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku Zi dan ini Good Imun. Sampai ketemu di cerita berikutnya.